Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Ini saya tunggu kok baru 16, 17, 18 orang termasuk saya, berarti 17-nya mahasiswa ini. Ya ini masih pengennya tadi ya jam 12:50 sudah mulai lah. Ya, tapi karena ini agak apa ya, saya nanti pakai coret-coretan untuk menjelaskan yang lanjutannya yang kemarin itu tentang Dede Tyler. Ya, saya absen terlebih dahulu. Anipah, Hadiroh Pak Hadiroh. Abad Syahidin, Adis, Hadir Pak. Alfi. Pak, Hadir, tadi Pak. Abad hadir. Abad hadir ya. Andra, Hadir Pak. Angeli, Ada Pak. Aura, Ada Pak. Bintang, Hadir Pak. Dila, Hadir Pak. Erlin, Hadir Pak. Faisal Salas. Hadir Pak, ikut Alfi. Oke. Elisa, Hadir Bapak. Feminda, Hadir Pak. ya Feminda, Gunawan, Hadir Pak, ikut sama Yuda. Hana Kariska, Hadir Pak. Karina, Ada Bapak. Bapak Feminda hadir Pak. ya. Tadi rusak. Oke. Lana Taufik, Hadir Pak. Muhammad Rafli, Hadir Pak. Muhammad Tikin, Hadir Pak. Naufal Faik, Niken, Hadir Bapak. Putri, Hadir Pak, ikut sana. Rahmatun, Hadir Bapak. Rohmani, Hadir Pak. Siska, Hadir Bapak. Tegar Putra, Hadir Pak. Tifanti, Hadir Pak. Wahyu, Hadir Pak Wahyu Pak. Yuda, Hadir Pak. Naufal, atau belum hadir. Oke. Ini pembahasannya agak ini ya, nanti ya tolong kalau bisa bukanya pakai laptop, jangan pakai handphone ya, karena kalau mau pakai handphone ya nanti berarti nunggu rekaman aja hari ini ya. Oke ya, jadi untuk yang kemarin udah ditanyakan tidak? Silahkan kalau yang ditanyakan terlebih dahulu. Ini kelihatan ya, kelihatan tampilannya Kelihatan Pak. ya. Jadi saya review sebentar. Ini ya, jadi kemarin itu kan ini yang digunakan kalkulator untuk menghitung. Nah, jadi pertanyaan yang sama saya sampaikan. Misalkan kita menghitung nggak pakai kalkulator saintifik, pakai kalkulator dagang. Kira-kira bisa nggak kita ngitung hasil cost ini, misalkan cost 0 itu, kalau pakai kalkulator dagang, bukan kalkulator sains ya? Bisa nggak? Kalau kalkulator sains atau komputer kan mesti ada fungsi cost-nya. Nah, sekarang pertanyaan saya, bisa nggak pakai kalkulator biasa, yang biasa orang dagang beli untuk menghitung, kan sering ya di warung-warung itu kan ada kalkulator. Bisa nggak untuk menghitung fungsi cost ini?
Ada yang bisa jawab? Jawab aja nggak apa-apa. Bisa, ada yang enggak. Sah-sah saja, nggak ada yang salah jawaban itu. Ayo, bisa nggak kira-kira untuk menghitung fungsi cos ini dengan kalkulator biasa itu? Ini suara saya kedengaran nggak ini? Kedengeran, Pak. Ya, kok nggak ada yang jawab? Ya, bisa atau tidak? Ya? Halo? Beda kalau pertanyaannya saya ganti. Bisa nggak kita ngitung manual untuk ngitung cos ini? Misalkan cos 0,2 gitu. Ya sudah, saya pilih aja. Ini berarti kalau lihat rumus ini harusnya bisa. Ya. Kan tinggal X-nya diganti angka 0,2. Ya, sekarang mungkin ada yang bertanya-tanya, kok bisa muncul deret seperti ini? Nah, asal kita tahu deret ini, kita bisa menghitung pakai kalkulator biasa untuk menghitung persamaan atau fungsi kosinus ini. Jadi kunci utama untuk mempelajari deret Taylor itu kita harus belajar, harus paham turunan, kemudian deret, ya. Harus paham turunan itu apa, deret itu apa. Kemudian kalau ini kan yang jadi contoh itu kan trigonometri, ya berarti kita harus paham trigonometri dan turun-turunannya. Nah, terus jangan sampai nanya, Pak, kok bisa cos 0 itu nilainya 90, cos 0 nilainya 1, cos 90 nilainya 1, jangan sampai ada pertanyaan seperti itu, karena itu sudah dibahas di pembelajaran trigonometri dan kuadran, karena ada 4 kuadran tuh, kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Nah, itu kan nilai itu bisa berubah, ya. Kadang bisa nilainya, kalau di sini kan dilihat kan cos berapa ini? Cos 0 itu kan 1. Nah, cos 90 0. Cos 180, nah ini minus 1 kan. Ini yang namanya kuadran itu seperti ini. Nah, itu caranya tidak usah ditanyakan lagi. Oke ya, dan saya butuh instruksi kalian apabila saya hari ini salah ketika memberikan apa namanya asal usul ya formulasi ini. Dan satu lagi ya, kita harus paham polinom atau apa ini namanya, apa ya ini ya, persamaan ya. Persamaan itu ada persamaan pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3, kayak kemarin kan polinom 1, polinom 2, polinom 3, polinom 4. Nah, itu. Jadi saya sebenarnya sudah buat catatan ya, supaya apa? Supaya saya nggak sampai salah menyampaikan itu. Karena ini lumayan kompleks ya. Karena ditulis di papan tulis pun kayaknya butuh berlembar-lembar atau berulang kali ngapus gitu. Makanya ya tolong nanti saya sampaikan bila ada yang mungkin kurang pas ya silahkan diinterupsi aja. Nah, intinya kita akan nyari ini kenapa bisa muncul persamaan deret cos itu seperti ini. Rumus ini itu dari mana? Karena kalau kalian cari di internet kebanyakan langsung muncul ini. Jadi tidak muncul asal mulanya ini itu bagaimana, itu jarang yang menjelaskan. Ya. Jadi kita saya mulai saja. Bisa stop karena saya pakainya whiteboard. Whiteboardnya kelihatan nggak? Halo? Kelihatan, Pak. Oke. Nah, saya tuliskan yang pertama adalah sebuah persamaan dulu.
Jadi persamaan itu kan seperti ini. Fx ya, sama dengan A X, ini persamaan kuadrat ya. Ini plus Bx, ini plus C. Ini namanya persamaan kuadrat. Atau persamaan polinomial orde 2 atau persamaan polinomial derajat 2 sama aja ya. Kemudian ini lagi persamaan lagi, Fx sama dengan Ax pangkat 3 plus Bx pangkat 2 plus Cx ya, plus berarti terakhir apa ini? D ya. Nah, ini namanya polinomial orde 3 atau derajat 3 atau persamaan kubik kan pangkat 3. Nah, apa hubungannya dengan tadi itu? Kan persamaan. Kalau pakai seperti ini, kita pakai kalkulator biasa pun, kita bisa ngitung itu cos berapapun. Ini yang saya pakai contoh fungsi cos ya, saya masukkan yang paling supaya nggak terlalu panjang. Nah, kemudian ini pemahaman pertama. Jadi nanti kalau ordenya ini tambah AX pangkat 4 ya berarti ini BX-nya pangkat 3, CX-nya pangkat 2, terus DX, terus di sini nanti E kan gitu. Ya. Nah, itu seperti itu seterusnya. Nah, sekarang saya clear aja. Ini saya kira sudah paham ya. Nah, sekarang turunan ya. Kita punya cos 0 ya. Cos 0 itu kan sama dengan 1. Nah, turunannya itu sama dengan diturunkan 1 ya. Di sini itu ada fx ini. Misalkan fx-nya ya, fx-nya ini sama dengan cos 0. Ini f aksen ya. Jadi diturunkan itu sama dengan min sinus 0. Min sinus 0 adalah 0. Ini jangan tanya lagi ya, kok bisa sinus 0 itu sama dengan ini di pelajaran trigonometri ada. Terus diturunkan lagi aksen 2 X ya berarti ya. Sama dengan turunannya min sinus adalah min cos 0. Min cos 0 itu adalah minus 1. Ya. Kemudian diturunkan lagi ya. F aksen 3 ini ya. Diturunkan lagi min cos itu adalah sinus 0. Nah, sinus 0 sama dengan 0. Kemudian diturunkan lagi sampai 4. Ya, ini saya sampai 4 aja. Sinus 0 diturunkan itu jadinya cos 0. Nah, sama dengan 1. Nah, itu sebenarnya deret kalau kita lihat itu. Tuh, 1, 0, minus 1, 0, 1. Nah, setelah 1 ini kan balik lagi ke sini. 0, minus 1, 0 ya. Terus 1 balik ke sini lagi. Ya, jadi ini tuh muter-muter aja sebenarnya deretnya itu. Nah, sekarang kita masukkan ke persamaan tadi itu. Kita garis dulu. Ya. Kita masukkan ke persamaan di sini. Nah, ini. Cos ya. Cos 0 sama dengan, kita masukkan ke persamaan ya tadi yang AX kuadrat plus B dan sebagainya itu sampai, tapi ini sampai orde keempat ya. Cos 0 itu sama dengan C1 ya. C1 itu berarti dia tadi yang konstanta. Kan kalau persamaan itu mengandung konstanta mesti, atau X pangkat 0 lah. Nah, X pangkat 0 kan sama dengan 1 kan gitu. Kemudian C2X pangkat 1 ini. Kalau ini pangkat 0 kan X-nya hilang. Ini pangkat 1, X-nya nggak perlu ditulis satunya.
Terus tambah lagi, ini kan deret ini. C3 X pangkat 2. Nah, terus sampai sini ya. Ini C4 X pangkat 3. Terus ke sini. C5 X pangkat 4. Nah, ini sebenarnya diteruskan ke sini nih sampai banyak sekali. Tak terhingga. Nah, intinya semakin ini tuh ordinu semakin banyak, dia akan semakin mendekat ke nilai sebenarnya dari cos 0. Paham ya? Semakin ini ke sana terus, ke kanan terus, itu dia akan mendekat ke nilai ini yang sebenarnya. Jadi yang kita hitung di sini, kotak ini ya, yang saya bulatin ini, yang saya putar-putar ini nilai hampirannya, bukan nilai sebenarnya, nilai yang hampir mendekati nilai cos 0 yang aslinya. Oke ya. Nah, jadi saya ulang lagi, setiap persamaan itu mesti mengandung satu ini ya, konstanta atau X pangkat 0. Ini X pangkat 1, X pangkat 2, X pangkat 3, dan X pangkat 4, dan terusnya, X pangkat 5, X pangkat 6, terus sana, nggak habis-habis. Tergantung nanti kita mau motong di mana, atau tergantung toleransinya berhenti di mana, seperti itu. Nah, sekarang coba kita cek. Ya. Coba kita cek. Sekarang kita masukkan. Sekarang yang C1 dulu. C2 dan seterusnya jangan dilihat. Ya. Turunan tidak diturunkan. Berarti ini C1 sama dengan 1. C1 itu adalah nilai cos itu sendiri. Nilai cos itu sendiri, cos 0 berarti itu 1. Maka saya tulis 1. Oke ya? 1. C1 sama dengan 1. Saya tulis di sini ini. 1. Oke kan? Nah, berarti turunan apa? Nilai aslinya, nilai awal sudah saya tulis di sini. Saya kotai saja. Ini C1. Kemudian kita lihat C2. Nah, di sini. Yang C1 sama C yang lain diabaikan. C2X. Berarti kita turunkan C2X. Ya, C2X itu sama dengan sin 0. Ya kan, turunan pertama kan sin 0 nih. Sin 0 ya, sama dengan C2X. Ya. Di sini sama dengan sin 0 itu berapa sih? Ya. Sin 0 itu kan 0. Nah, ini 0. Turunan pertama 0. Nah, ini C2X diturunkan 1 kali, berarti turunan pertama. Berarti X-nya hilang. C2 sama dengan 0. Nah, saya tulis di sini. Tambah 0 X. X-nya tetap ditulis. Nah, sementara ditulis dulu. Ya, ini turunan kedua. Nah, ini fungsi belajar turunan itu di sini. Ya. Oke, ini yang kedua. Berikutnya lagi kita lihat yang C3X2. Ya, C3X2. Turunan kedua nih. Minus cos 0. Minus cos 0. Ya. Sama dengan ini. Berarti C3 X kuadrat atau X pangkat 2. Cos 0 itu berapa? Minus 1. Oh, ya kan? Minus 1 nih. Minus 1. Kemudian, ya kan? Nah, ini kan diturunkan tadi itu. Diturunkan berarti jadi apa? 2CX. Ya, 2C3 ya, bukan CX, 2C3. Ya kan? X. Nah, diturunkan sampai habis pokoknya. Kan gitu. Nah, diturunkan lagi. Ini masih 1, min 1 ya. Ini turunkan lagi, jadinya apa? 1 dikali 2, ya kan? X-nya kan pangkat 1 ini, kalau turunan kan ini satunya dipindah ke depan. C3. Oke. Berarti hasilnya adalah minus 1 sama dengan 2C3. Ya. Berarti C3 sama dengan min setengah. Ini. Nah, saya tulis di sini. Jadi di sini C3-nya jadi min setengah ya. Ini bukan, maaf, ini bukan plus. Ini min. Kita hapus. Ini min setengah
X 2. Oke, ya ini ya. Ini yang turunan kedua. Oke. Berikutnya kita lihat yang sebelahnya, C4 X pangkat 3. Ini berarti turunan ke-3. Ya. Ini sin 0 berarti. Sin 0, yang ini ya, yang ini sama dengan ini C4, ya kan? X pangkat 3. Nah, sin 0 kan tadi 0. Nih, sin 0 kan 0 nih. 0 sama dengan diturunkan kan ini 3, diturunkan sampai 3 kali karena kan turun ketiga 3 dikali C4 X kuadrat. Nah ini kan jadi 2, ya kan, masih diturunkan lagi pokoknya sampai X-nya ini habis, diturunkan lagi berarti 2-nya dikalikan 3 ya, ini kan 2-nya diturunkan ke depan sini, 2 dikali 3 C4X ya, karena X-nya sudah dikurangi 1. Ini jadinya X pangkat 1 yang perlu ditulis. Masih di sini. Ini X-nya masih ada kan, belum habis, turunkan lagi 1 berarti. 1 kali 2 kali 3 itu C4. Nah, berarti 0 sama dengan 1 kali 2 kali 3 berapa? 6 C4. Nah, itu ya. Kan seperti itu. Nah, karena 0 ya C4-nya jadi 0. Ini di sini 0. Ini 0 kan. Nah, ini 0 di sini. Karena berapapun bilangan dikalikan 0, ini 0. Tambah 0. C4-nya 0. Tapi masih kita tulis saja, nggak apa-apa. Walaupun si 0 kali X ya 0, 0 kali X pangkat 3 ya 0. Nah, sekarang ke yang terakhir. Yang terakhir di sini maksudnya ya, sebenarnya date-nya masih panjang. Saya hanya batasi sampai sini saja ya, karena kalau nggak batasi terlalu panjang papan tulisnya nggak cukup. Di kenyataan pun papan tulisnya kayaknya lebih nggak cukup lagi di gedung apa itu 604 itu kayaknya nggak cukup. Kemudian ini saya turunkan lagi, terakhir ya, balik lagi ke cos 0 dia. Turunan sin 0 adalah cos 0. Saya tulis lagi cos 0 sama dengan ini berarti ya. Yang ini jangan dilihat dulu, kita ke yang C5. C5 kali X pangkat 4. Nah, cos 0 itu berapa? 1. Terus di sini kita turunkan biar habis. 4 C5 ya, 4C5 kali X pangkat 3. Belum habis, kita turunkan lagi. 3 turun ke depan. 3 kali 4 C5 kali X pangkat 2. Nah, sekarang kan tambah turun. Turunkan lagi. Ini masih sama di sini. 2 kali 3 kali 4 C5. Ya. X pangkat 1 nggak bisa ditulis. Belum, masih ada X-nya kan? Belum habis, turunkan lagi sampai habis diturunkan. Berarti 1, ini kan pangkat 1. Makanya ini 1 kali 2 kali 3 kali 4 C5. Nah, baru habis di sini. Oke ya. Nah, berarti di sini 1 kali 2 kali 3 kali 4 24. C5. Berarti C5 adalah 1/24. Nah, di sini berarti 1/24 X4. X pangkat 4 ya. Karena C5-nya sudah berubah jadi ini. Nah, ini sebenarnya masih terus, tapi itu berulang. Ya. Nah, kita lihat ya, ini persamaannya yang ini ya. Ini saya kotai ini. Ini saya kotai.
Jadi persamaan yang kita tadi dapat itu adalah ini. Ini masih terus sebenarnya sampai ke sana. Cuman saya batasi sampai sini, karena kalau saya tulis terus nggak cukup. Nah, disitu kan 1 tambah 0x minus setengah x kuadrat plus 0x pangkat 3 plus 1/2 4x pangkat 4. Nah, kita tulis lagi di sini. Jadi fungsi cos-nya itu sama dengan, atau cos x aja ya. Ini cos x aja. 1 ditambah, enggak ya, langsung minus. Karena ini kan 0x nggak perlu ditulis. Karena ini 0, nggak perlu ditulis. Jadi minus setengah. Kan gitu. Ya. X kuadrat tambah 0, nggak perlu ditulis, langsung ke sini, langsung ke tambah ini, tambah 1/24 x pangkat 4, dan seterusnya, titik-titik. Intinya semakin ke sana itu errornya itu semakin rendah, tapi iterasinya semakin panjang, ya. Jadi rumusnya ini ya. Ini untuk menghitung cos X, bersama untuk menghitung cos X. Tapi kan kita nggak tahu angka itu dapat dari mana kan. Nah, coba kita lihat, kita bandingkan dengan yang tadi ya. Ini. Tuh. Sama kan? Saya ngitung, cuman ini mulai dari kanan. 1 ya. Min ya berarti ya. Setelah 1 kan minus setengah X. Setelah 1 adalah minus setengah X kuadrat tambah 1/24 X pangkat 4. Kalau diteruskan seperti ini, tambah lagi 1/720 X pangkat 6. Ini minus ya, minus, teruskan terus ke sana. Nah, hasilnya sama kan dengan yang tadi saya, ya kita lihat sampai sini aja lah. Ini sampai sini aja nih. Ya. 1 minus 1 dikurangi ini kan min ini. Ini bedanya saya dari kiri, dia ini rumus ini dari kanan. Intinya sama. 1 kurangi setengah X kuadrat ditambah 1/24 X pangkat 4. Coba kita lihat hitung-hitungan kita tadi. Ini. Nah, sama kan? 1 minus setengah X kuadrat plus 1 minus 24 X pangkat 4 dan seterusnya. Kalau teruskan ya kayak tadi. Oke, sampai sini jangan tanyakan tidak. Jadi itu asal mula. Gimana, Mas? Kurang jelas ya. Coba diulangi lagi, belum dengar saya. Ya silahkan kalau ada yang mau tanya. Tadi kayaknya ada suara itu. Mungkin Paham, Pak. ya. Ya. Alhamdulillah kalau paham ya. Yang belum nanti bisa nonton lagi rekaman ini. Ya. Jadi saya ini jelaskan detailernya atau numeriknya, pendekatan hampirannya ke cos 0. Saya nggak akan menjelaskan ini lagi. Cos 0 kok bisa 1, min sin 1 kok bisa 0. Kok bisa cos 0 diturunkan itu jadi minus 0. Ini ada di mata kuliah turunan. Di matematika teknik. Ini kalau saya menjelaskan ini lagi terlalu lama. Ya. Jadi ini ibaratnya ini saya hanya menyampaikan yang sudah jadi saja, kemudian saya masukkan ke detailer yang kemarin itu. Oke ya. Nah, ini manualnya seperti ini. Nah, kalau pakai seperti ini, saya yakin kalian pakai kalkulator dagang pun bisa. Tinggal X-nya berapa. Misalnya X-nya 0,2 ya, ini X-nya dikali 0,2 ketemu. Nggak harus kita ngetik cos 0,2. Nah, sekarang coba kita bandingkan. Jadi rumus ini untuk menghitung cos 0,2 yang paling dekat dengan 0 aja. Kita contohnya nggak usah jauh-jauh dari 0 ya untuk contoh ya. Kalau kalian pengen sendiri ya nanti istilahnya di explore sendiri ya. Kalau saya nyontohin banyak-banyak nanti
Kalian mau tambah bingung. Coba kita lihat contoh. Saya mau buka kalkulator, ini saya stop dulu sharingnya. Saya save aja dulu gambarnya ya, biar aman. Karena buat seperti ini tuh nggak gampang ya. Ya saya save ini, nanti saya tinggal dimasukkan aja. Oke, saya stop, saya buka kalkulator. Atau mungkin ada yang bisa mewakili saya. Tolong dihitungkan di kalkulator, cos 0,2 itu berapa? Tadi ditulis di kolom chat coba. Cos titik 0,2. Cos 0,2 berapa? Coba biar saya juga. Nanti dikopas saja hasilnya di itu. Ya, sudah ketemu. Coba kalkulatornya, saya mohon bantuannya menghitung cos 0,2. .9 berapa Mas Bintang? Terima kasih. Belakangnya ya, di belakang koma coba 4 digit. 4 digit berapa? 0,9 berapa? Ini kan dekat sama 0. Ya, oke, terima kasih Mas Bintang. 0,9800. Ini kalian ngitung pakai kalkulator sains, saya yakin. Nah, sekarang saya langsung ke hitung-hitungan aja. Jadi 0,2 tadi dimasukkan ke rumus ini. Nah, berarti ini tadi cos X kan, X-nya itu diganti 0,2. Ya. Nah, coba kita lihat yang langsung jadinya aja. Ini nggak akan saya hapus, saya sharing yang sudah jadinya aja. Sebentar. Yang sudah jadinya ini. Nah, ini. Oke ya. Kita lihat apakah sama dengan jawabannya Mas Bintang. Nah, kelihatan ya. Ini setelah 0,2-nya dimasukkan ke rumus yang tadi. Nih. Hasilnya hampir sama enggak? Hampirannya? Sama, Pak. Nah, paham sekarang ya. Jadi ini cara kalkulator atau komputer bekerja menghitung nilai cosinus di sini. Dia pakai deret ini. Pakai deret Taylor. Nah, kalau sudah seperti ini dimasukkan ke algoritma kalian buat pakai C++, pakai apapun itu pemrograman apapun bisa. Tapi kalau C++ dulu ngetik cos 0,2 nggak akan ketemu. Paham maksud saya? Jadi kalau pakai cos 0 langsung C++ sudah itu nggak ketemu. Tapi kalau kalian buat rumus ini di C++ pakai deret ini bisa. Oke. Ya. Meskipun itu nilai hampiran. Kan tadi kan cos 0 nilainya kan 1 kan. Cos 0 itu kan nilainya 1. Nah, ini kan cos 0,2, berarti dia posisinya itu harusnya lebih dari mendekati 1 kan. Nah, coba kita lihat. Hasilnya 0,98 kan. Nah, angka 0,98 itu kan sudah mendekati 1. 0,9 itu kan sudah hampir 1. Ya kan? Berarti ini jawabannya benar. Dia menghampiri. Tinggal errornya aja berapa. Ya, tadi Mas Bintang sudah menjawab itu 0,9800. Nah, sekarang kalau ngitung errornya gimana? Ya gampang. Tinggal 0,9800 dikurangi 0,9800667. Hasilnya berapa? Kan bisa dihitung.
Nah, itu errornya di situ. Nah, tapi kuncinya sekarang udah ketemu. Ya. Deret ini bisa untuk menghitung fungsi cos ataupun sinus ataupun apapun. Nanti bisa kalian coba sendiri ya. Karena memang hari ini khusus saya mau menjelaskan ini. Ini cara rekam juga supaya tidak bingung. Nah, sekarang kita stop. Kita kembali ke kurva yang tadi. Kurva yang dulu pernah saya jelaskan itu. Nah, kembali ke sini. Nah, ini kan sama. Nah, tadi kalau diteruskan itu, ini akan seperti ini. Ya. Nah, sebenarnya ini itu adalah sebuah faktorial kalau kalian lihat ini. 2 itu kan faktorial dari 2 faktorial. 24 berarti dari 4 faktorial. 720 itu adalah 6 faktorial. Ya kan? Nah, coba lihat ke rumus yang tadi. Ini saya stop dulu. Nah, ini. Nah, ini kan sebenarnya kan faktorial. Ini rumus ini bisa diganti seperti ini. Ya. Jadi lebih efisien lagi, coba dibuat faktorial. Ini kan biasa sekali cos X ya, sama dengan 1 min setengah. Ini 2 faktorial seperti ini. Nah, ya kan? X kuadrat tambah 1/4 faktorial X pangkat 4, ya kan? Nah, otomatis setelah ini kan berarti kalau dilihat itu berarti tadi berapa? Minus ya kalau nggak salah ya. Saya kurang hafal, ini harus hafal itu dulu. Kembali ke sini coba. Oh ya, minus berarti. Minus 1/6 faktorial. Berarti dia tadi hasil minus itu di berapa coba? Minus itu ada di min cos ya, benar min cos. Nah, ini kan sin 0 kan 0 ini, jadi dilewati dia. Nah, kalau di sini biasanya kita tulis bisa ini. Ditambah ya kan? Ditambah 0 X pangkat 5 kan gitu. Ya kan? Karena kan sinusnya ini 0. Tuh. Tapi ini nggak perlu ditulis. Ini di formulasi yang baru nggak perlu ditulis, ini dihapus karena mesti 0 hasilnya ini. Karena berapapun bilangan dikalikan 0 itu ya 0, dihapus makanya. Nah, dihapus ke berikutnya aja. Apa namanya? Turunan berikutnya. Setelah 0 kan minus 1. Nah, minus 1. Berarti ini bukan plus ya, maaf. Ini bukan plus, ini berarti dia minus. Minus, saya ganti. Minus ya, 1/6 faktorial pangkat 6. Tuh, kayak gini. Terus kesannya lagi, ya coba dilihat di sini. Wah, ini malah kecoret ini, nggak apa-apa lah. Tuh, kan setelah minus berarti dia turun lagi 0. Berarti di sini 0, nggak perlu ditulis. X pangkat 7-nya itu nggak perlu ditulis, karena ini mesti 0, dan seterusnya. Ya, coba kita lihat aja ke yang tadi, kita balik lagi. Nah, ini kan tadi kan saya tulis 1/6 faktorial. Ya. Sekarang 6 faktorial itu berapa? Hitung aja. 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1, harusnya hasilnya ini. Kalau sini berarti 8 faktorial ini. 40.320 ini adalah 8 faktorial. Dan seterusnya sampai itu. Nah, kembali ke kurva tadi. Tuh, kembali ke kurva tadi. Nah, ketika ini baru 1, ini garis polinomialnya enggak sama. Hanya nempel aja di nolnya tuh, hanya nempel di pucuk-pucuknya aja. Tapi ketika dijalankan, ordernya dinaikkan, ya, ordernya dinaikkan. Nah, ini kenapa saya klik sekali nggak jalan? Karena N1 itu 0, maka nggak jalan dia. Jadi 1 ya, 0 terus kan tadi setengah kan, minus setengah. Nah, ini baru jalan lagi tuh, pangkat 2. Ini ngikuti. Garis hijau ini ngikuti nanti lama-lama. Nah, ini saya klik lagi yang ketiga, pangkat 3-nya kan 0. Enggak ini di sini nih, N sama dengan 3. Ini kan 0. Enggak perlu ditulis. Diklik lagi 4 tuh. Dia muncul lagi langsung X pangkat 4. Tuh. Kurvanya mengikuti ini kurvanya.
Tadinya lurus saja, sekarang sudah mulai melengkung-melengkung mengikuti gelombang sinus ini. Ini saya klik lagi, N pangkat 5 tadi kan 0 ya. 0 dia nggak jalan, karena 0. Kita klik lagi pangkat 6, yang tadi 720 itu. Tuh. Ya. Nih, semakin persis. Terus nanti lama-lama, nah. Tuh, 8. Ya seperti ini. Terus, 10. Berarti artinya setelah 10 dia pangkatnya 12. Tuh. Oke ya. Hampir sama, lama-lama sama. Tapi kan ordernya coba dilihat ya. Ordernya ini coba dilihat kan. Kita lihat angkanya aja, mungkin sekarang ini ada yang ikut perkuliahan ini sudah tidur. Ini Pak Keling ngajar apa kan gitu. Ya. Ya saya sih alhamdulillah udah paham. Saya berusaha memahamkan kalian. Yang sulit itu memahamkan orang lain. Kalau diri sendiri belajar itu cepat paham, kalau orang lain itu yang agak sulit. Nah, ini lama-lama ya persis tuh. Ya, mendekati terus. Tuh. Ini kan lama-lama mendekati sampai sana, sampai benar-benar nanti errornya rendah sekali gitu. Kan seperti ini. Ya. Tapi tadi lihat contohnya Mas Bintang dengan saya, kayaknya sih errornya tadi itu sudah sangat rendah ya, 98 itu kan hasilnya Bintang dengan saya tadi ngitung yang saya manual dengan Bintang yang ngitung Pak kalkulator itu hampir sama. Tapi tetap ada errornya sih, tetap cuma kecil sekali gitu, sangat kecil. Tapi tetap ada. Tapi minimal kan jawabannya ketemu, meskipun itu ada hampiran, daripada tidak ada jawabannya sama sekali. Nah, intinya beginilah cara algoritma komputer atau kalkulator itu bekerja. Jadi hari ini saya ingin memang membahas seperti itu ya. Nah, nanti tugas kalian, tolong ya. Saya pengen kalian cerita kayak saya tadi. Ini sampai panjang nih, coba nih. Sampai minus berapa ini? Orde pangkat 30 ya. Derajat 30 dia baru hampir sama. Ini pun mesti ada errornya, saya yakin. Karena nggak akan berhenti ya. Minimal mendekati gitu. Oke ya. Jadi kalau paham, saya pengen kalian buat presentasi kelompok, ceritakan yang kayak tadi saya, tapi bukan fungsi cos, tapi fungsi sinus. Waktunya seminggu lah. Saya pengen lihat nanti dikumpulkan di e-learning, tapi yang dikumpulkan adalah link YouTube kalian saja. Nanti biar saya komen di situ. Ya, tugasnya itu ya. Jadi kalian buat seperti ini, yang manualnya, kalau perlu sih contohnya, yang seperti saya lakukan ini kan cos, ya, cos 0. Nah, kalian besok sin 0, gimana bisa ketemu rumus? Ya, dia deretnya sama, deretnya seperti ini, cuman angka-angkanya di dalamnya yang beda gitu. Nanti kalian bisa lihat sendiri gitu. Deretnya ya sama. Deret itu kan rumusnya kan dari persamaan tadi itu. Ya. Persamaan A kuadrat tergantung ya, pokoknya A kuadrat B AE kuadrat plus BE kuadrat plus C. Itu kalau persamaan kuadrat. Kalau persamaan pangkat 3 ya berarti AX pangkat 3 dan seterusnya AX pangkat 4 dan terus sampai itu. Nah, itu silakan digunakan untuk mengerjakan yang sinus pangkat 0. Ya. Nah, kalau pengen bisa mengerjakan sinus pangkat 0 berarti harus tahu turunan pertama sinus itu berapa. Kalian kerjakan itu sampai kayak saya sampai 4 turunan. Ini kan 1 2 3 4, saya turunkan 4 kali. Nah, kalian juga sama, juga turunkan 4 kali tapi sinus. Saya pengen lihat nanti keluarnya rumusnya apa di sini di bawah ini. Ya. Jadi seperti itu. Nanti tahu bedanya. Dan itu kalau sudah ketemu ya kalian masukkan sin 1, sin 2, sin 3, hasilnya ya insya Allah akan ketemu yang mendekati. Kan gitu. Ya. Jadi memang harus tahu turunan dulu. Sekarang kan tahu kan, sekarang fungsi turunan itu untuk apa. Mungkin dulu waktu zaman kita SMA, kita belum tahu kok harus belajar turunan sih untuk apa. Karena memang ada permasalahan-permasalahan tertentu yang itu tuh harus diselesaikan dengan turunan. Terutama yang berhubungan dengan persamaan-persamaan yang tidak bisa dihitung secara analitis gitu kan. Kalaupun bisa itu akan sangat sulit. Makanya didekati dengan metode numerik. Nah, ciri khas metode numerik kan sudah saya sampaikan. Ciri khasnya itu iterasi dia. Iterasi dan error, mesti ada iterasinya, mesti ada errornya. Nah, deret ini kan bagian dari iterasi ini. Ini kan jalan.
ke kanan kan iterasi terus sampai ketemu sampai error yang paling rendah. Kan gitu. Nah, dicoba tugasnya seperti itu. Nanti kalau belum paham tugasnya apa, ini saya upload ke YouTube biar tahu ya. Nanti silakan dikerjakan secara kelompok, buat video seperti ini, nanti diupload di channel kalian sendiri ya. Barangkali dengan kita menjelaskan seperti ini, orang-orang yang belum paham di sana jadi agak sedikit paham lah, minimal seperti itu. Oke, sampai sini ada tanyakan tidak? Jadi saya ulang lagi ya, gitu ya. Jadi kalau kita paham deret ini, ya kita disuruh ngitung manual yang apapun ya, kos 0, kos berapapun, ya bisa. Tanpa harus pakai kalkulator atau pakai buku tabel. Itu kalau dulu kan ada buku tabel kalau nggak salah. Zaman sekolah itu ada buku tabel khusus memuat nilai-nilai ini itu loh. Tapi itu pun yang terbatas. Kalau kalian paham deret ini, kalian hitung kos 0, kos 1, kos 30, kos berapapun, atau sin berapa, tangen berapa, akan bisa. Dan akan bisa membuat aplikasinya pakai program apapun, entah itu C++, Laravel, CI, itu mesti pakai ini. Nggak mungkin kalian pakai kos langsung, itu nggak ada. Bahasa pemrograman itu nggak paham, trigonometri itu nggak paham. Yang dia paham adalah perhitungan manual biasa. Makanya kan gimana caranya deret ini kan menerjemahkan ini trigonometri itu supaya didekati dengan fungsi ini. Makanya ini simbolnya bukan sama dengan di sini. Ini kan simbol hampiran, mendekati ini. Sama dengannya agak melengkung kan, itu mendekati. Ya. Sebenarnya si Taylor pun nggak menemukan deret ini. Deret ini sudah ditemukan oleh ilmuwan yang dulu menemukan persamaan tadi itu, persamaan linear, persamaan non linear sudah ditemukan. Cuman si Taylor itu menghubungkan, oh ternyata ada tuh hubungan antara fungsi-fungsi tertentu dengan fungsi polinominal. Jadi intinya itu, si Taylor itu menemukan itu. Akhirnya ketemu, ada hubungannya, bisa dibuktikan. Kan tadi bisa dibuktikan. Tadi Pak Hardi Bintang dengan saya itu membuktikan. Bintang menghitung pakai kalkulator, saya menghitung pakai manual. Kan hasilnya nggak jauh beda. Hampiran, kan namanya tetap hampiran. Saya nggak akan ngomong analitis, karena kita mata kuliahnya metode numerik. Itu kan hampiran. Itu. Ternyata hasilnya juga nggak jauh beda. Berarti memang ada hubungannya, bisa dibuktikan secara matematis, bukan omong kosong. Gitu. Sampai di sini ada pertanyaan? Oke ya, kalau tidak ada pertanyaan, tugasnya tadi, ya, tolong dicoba saja. Saya nggak nyuruh harus bisa, ya, coba kalian buat manualnya, ya, seperti ini, buat persamaan sinus polinomialnya, persamaan polinomialnya dibuat. Nah, nanti hasilnya apa? Tetap sih bentuknya deret, cuman ininya angkanya saya yakin beda. Karena cos sin 0 aja ya, sin 0 itu kan 0. Kalau 0 itu otomatis depannya ini nggak ada, karena 0 kan nggak mungkin 1. Ini cos 0 kan 1, depannya kan 1. Kalau sin 0 ini berarti di sini 0, nggak ditulis, berarti langsung X. Prediksi saya ini langsung X, bukan angka 1. Prediksi saya bisa kebaca soalnya, karena sin 0 itu 0, dan nggak mungkin ditulis harusnya. Oke, jadi buat seperti ini, supaya saya ingin tahu kalian paham nggak gitu. Ya, kalau ada pertanyaan, ya meskipun ini jam baru belum ada jam 14.30, tapi supaya ada waktu untuk mereview bagi diri kalian sendiri. Jadi kalau saya nanti pas sampai jam 14.20, takutnya kalian nggak ada waktu untuk mereview ulang apa yang sudah saya sampaikan. Karena ini lumayan ya kompleks ya, namanya aja bilangan kompleks. Numerik itu kan untuk menghitung permasalahan yang kompleks, bukan yang sepele. Kalau cuma kemarin nyontoin permen itu kan sepele, itu baru apa ya, polinomial orde 1 itu. Nah, sekarang kan kita polinomial sampai orde nggak terhingga gitu, untuk mencari sebuah fungsi. Ya. Jadi kalau nggak ada pertanyaan, silakan nanti mungkin bisa ini saya uploadkan ke YouTube ya. Silakan nanti juga di subscribe. Maksud saya subscribe itu supaya
saya sering upload sih rekaman saya sendiri tentang numerik ataupun mata kuliah lain, tapi sudah saya playlistkan. Ya barangkali itu bisa jadi referensi kalian untuk belajar atau membuat misalkan tugas dosennya ada yang ngasih tugas nih buat pemrograman apa yang untuk khusus menghitung trigonometri. Nah kalau kita nggak paham seperti ini ya sulit gitu loh. Ya, karena trigonometri itu di pemrograman nggak nulis cos, sin, tangen berapa itu nggak ada. Yang ada ya rumus-rumus seperti ini ya, rumus-rumus seperti ini yang ada itu, perhitungan manual seperti ini. Oke, mungkin begitu aja dari saya. Barangkali nanti ada yang ditanyakan silahkan boleh komen di akun YouTube saya atau WA atau mungkin Pak saya belum jelas. Saya sih siap-siap aja jelaskan ulang ya. Cuman ya, untuk mempersingkat waktu kan mending saya upload ke YouTube. Ya, supaya nanti tinggal saya lihat komennya aja yang belum paham sebelah mana. Oke, kalau ada yang tanyakan silahkan dikerjakan tugasnya mulai hari ini sampai 6 hari ke depan. Semoga bisa mengerjakan ya. Jadi pemahaman tentang metode numerik itu memang apa ya istilahnya ya kalian memang benar-benar seperti ini toh tujuan saya belajar numerik itu. Ya semoga apa yang kita pelajari ini bermanfaat. Semoga kita diberikan kesehatan karena lumayan di sini mendung. Nggak tahu di Indramayu mendung nggak? Di Indramayu mendung atau hujan? Belum. Oke, coba. Oke, semoga sehat-sehat saja. Selamat siang, menjelang sore. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.